Shalom Gereja Tuhan, memasuki minggu kedua bulan Oktober ini, kami akan memberikan beberapa informasi. Ini adalah Hope News minggu ini. Kami terus menghimbau setiap jemaat untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku agar mencegah penyebaran virus corona. Untuk itu, pada ibadah bulan Oktober masih akan diadakan secara online melalui channel YouTube Gereja Pengharapan Allah Salatiga. Untuk informasi seputar gereja dan care, jemaat dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sekian Hope News minggu ini. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Kabar luar biasa, amin. Saya yakin dan percaya semua ada dalam berkat dan tuntunan Tuhan yang luar biasa baik, amin. Selamat datang dan bergabung kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kita rindu berdoa terlebih dahulu sebelum kita beribadah. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, berkat-Mu yang selalu kami rasakan di satu minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau yang menuntun kami di setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini kami rindu membawa ucapan syukur kami rindu menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami, dan kami rindu membawa hati kami yang rindu untuk kami boleh mendengarkan akan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh diubahkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan di ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita rindu mengangkat sebuah pujian, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan.
lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menuntun setiap langkah kita. Dia tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
Shalom, gereja Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu di ibadah online kali ini. Saya percaya kita dalam keadaan yang terbaik. Amin. Mari kita mulai ibadah online kita dengan khotbah pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan. Jika pada kesempatan yang luar biasa ini Kau telah mempertemukan kami dalam ibadah online kali ini, kami rindu jika sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan kami, mendewasakan kami, sehingga kami menjadi seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih, bertahtalah atas kami. Kami rindu membuka hati kami menerima firman Tuhan, dan juga mau berdoa buat hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga maksud-Mu tersampaikan. Thank you Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua sudah bersemangat untuk mendengarkan benar firman Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya akan judul, wow, kok bisa ya? Haleluya, mari kita baca bersama dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalimat wow, kok bisa ya? Biasanya itu muncul kalau kita melihat sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Atau sesuatu yang mungkin pertama kali kita lihat dan itu mengejutkan kita. Nah, biasanya kalimat ini bisa kita katakan juga kalau kita melihat kehidupan seseorang yang berubah, yang membuat kita takjub gitu. Nah, contohnya saya punya cerita. Saya itu punya saudara jauh ceritanya. Nah, dulu waktu kecilnya saudara jauh saya ini itu bisa dikatakan agak usil lah. Atau mungkin kalau kebanyakan orang bilang agak nakal. Jadi dia selalu ingin menang sendiri dan seperti punya dunia sendiri. Sehingga akhirnya kalau kita main sama-sama dengan saudara saya ini, selalu ujung-ujungnya bertengkar dengan saudara saya ini. Karena dia selalu pengen menguasai sendiri permainan. Yang kita semua pada tidak suka gitu ya. Dan itu berlangsung terus sampai dia pun sudah beranjak ke SMA, masih punya sifat seperti itu. Dan kita sendiri kadang tidak nyaman gitu kalau berkumpul dengan dia, karena ya sifatnya dia yang egois itu. Tapi dalam perjalanan waktunya dia sudah bekerja, berkeluarga. Suatu saat saya itu dipertemukan dengan dia lagi. Dan kemudian ada satu momen di mana kita bisa saling sharing. Dan pada saat saya sharing dengan dia, kata wow kok bisa ya, itu terungkap dari saya karena saya melihat sebuah perubahan hidup dari saudara saya ini. Jadi sewaktu dia cerita bahwa dia sekarang sudah berbeda dengan kehidupan yang lama, di mana fokus dia adalah keluarganya. Satu pernyataan yang dia sampaikan pada saya itu seperti ini, pokoknya anak istriku bisa makan enak, itu sudah penting buat aku. Jadi yang dalam kehidupan dia hari ini, dia bekerja, dia menghidupi keluarganya, itu tujuannya adalah untuk membahagiakan keluarganya. Dan dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Bahkan suatu saya lihat Instagram istrinya, saya melihat hubungan mereka berdua dan dengan anaknya itu sangat harmonis sekali. Dan saya tidak lagi melihat sisi keegoisan yang dulu dia tunjukkan. Bahkan dia lebih mengutamakan sebagai family man buat keluarganya. Dan itu membuat saya, wow, kok bisa ya? Perubahan hidup ini luar biasa sekali. Nah, saudara, cenderungan manusia itu kan gampang terpengaruh kalau dia bisa melihat perubahan kehidupan yang nyata, terlihat di depannya. Seperti tadi saya melihat saudara saya. Dan itu membuat saya
menjadi termotivasi untuk jadi baik. Karena saya lihat saudara saya bisa jadi baik. Harusnya saya bisa lebih baik lagi dong. Nah, karena kecenderungan manusia terpengaruh. Apalagi kalau itu berkaitan dengan yang dialami. Ya, kebetulan saya juga punya keluarga dan dia juga punya keluarga. Akhirnya saya belajar dari perubahan hidup dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini jelas sekali bahwa kita ini pegang peranan penting dalam kehidupan seseorang ataupun banyak orang. Dan Tuhan mau kita itu bisa menjadi terang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Karena Tuhan mau melalui diri kita ini, maksud Tuhan itu tersampaikan. Ya, selain dalam bentuk kebenaran firman Tuhan, juga dalam bentuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan yang nyata. Melalui siapa? Melalui kita, orang yang hidup benar dan mau jadi terang. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa menjadi kesaksian hidup? Supaya kita bisa menyatakan, wow, kok bisa ya? Orang lain bisa melihat perubahan kita dan mereka bisa menyatakan, wow, kok bisa ya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah mengizinkan terangnya menyinari hidup kita. Yang pertama adalah, kalau kita mau menjadi kesaksian hidup adalah mengizinkan terangnya menyinari hidup kita. Saudara, tentunya kita tahu fungsi terang. Ya, terang itu akan membantu kita menuju ke arah atau tujuan yang mau kita capai. Gambarnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu dan Saudara berada di ruangan yang gelap, kalau ada satu terang di sana, tentunya Anda tahu bahwa itu adalah jalan keluarnya. Itu adalah petunjuknya. Maka kita akan datang ke terang itu dan kita menemukan jalan keluarnya. Nah, karena itu kita harus jadi terang. Buat apa? Buat mereka-mereka yang masih belum tahu jalan keluarnya. Tapi sebelum kita menjadi terang, tentunya kita juga harus diterangi dulu. Supaya kita tahu jalan hidup yang benar dalam kehidupan kita. Nah, terang itu siapa? Terang itu adalah Tuhan dan kebenarannya. Kita harus mengizinkan Tuhan dan kebenarannya untuk menuntun hidup kita dan menerangi hidup kita. Mari kita sama-sama membuka di dalam Yohanes 3 ayat 21 yang berkata, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jelas ini sudah dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa biarlah terang itu yang menuntun kehidupan kita sehingga perbuatan-perbuatan kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka berilah kebebasan untuk Tuhan membentuk kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Seperti juga tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, jika kita hari ini mengizinkan Tuhan menerangi hidup kita, kita punya terang hidup. Keuntungannya apa kalau kita punya terang yang hidup? Jaminan kehidupan kita aman dalam Tuhan. Kita akan melangkah dalam jalan yang benar. Dan kita tidak akan tersesat. Ya. Dan kalau kita hidup benar, tentunya kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Banyak orang bisa diberkati, dikuatkan, dan mengenal Tuhan melalui siapa? Melalui hidup kita yang sudah menjadi terang. Seperti tadi saya katakan, kita bisa menjadi petunjuk arah yang benar buat mereka-mereka yang masih dalam kegelapan. Nah, kalau kita sudah tahu keuntungannya yang luar biasa ini jadi dari terang, kenapa kita masih belum mau hidup dalam terang? Mari hiduplah dalam terang. Ya, izinkan Tuhan bertahta dalam kehidupan kita.
dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi kesaksian yang hidup? Yang kedua adalah tidak hidup atas masa lalu yang buruk. Masa lalu yang buruk. Kita tidak boleh hidup oleh itu. Kenapa? Kalau kita punya masa lalu yang buruk dan kita selalu mengingatnya, itu bisa membelenggu kita. Dan kalau masa lalu buruk itu membelenggu kita, tentunya Tuhan sulit bekerja. Kenapa? Karena ada benteng-benteng kehidupan kita yang disebut masa lalu yang buruk ini, yang membuat kita tidak bisa maksimal dalam pertumbuhan rohani kita, bahkan perubahan hidup kita. Nah, sekarang masa lalu yang buruk itu apa sih? Masa yang buruk itu seperti trauma masa lalu. Mungkin kita korban bullying. Kita pernah disakiti. Ya, sehingga itu membekas dan tidak bisa kita lupakan. Kemudian apa? Kita mungkin punya sakit hati tidak dimaafkan. Ya, sakit hati terhadap mungkin orang tua kita, mungkin terhadap teman kita, mungkin terhadap seseorang, dan kita tidak mau memaafkan. Kemudian apa? Kesalahan dan kegagalan masa lalu yang terus kita kenang. Kita tidak berhasil. Kita tidak bisa mencapai target, dan itu kita terus kenang-kenang. Mungkin kita punya kecemburuan yang tidak kita tinggalkan. Cemburu terhadap saudara kita, cemburu terhadap teman kita. Dan kecemburuan itu membuat kita tidak berkembang. Mungkin minder. Kita tidak percaya diri dengan hidup kita. Nah, inilah masa lalu yang buruk, yang kalau kita terus ingat, terus kita buai, itu membelenggu kita. Semua orang pasti punya masa lalu. Saya pun punya masa lalu. Bapak Ibu Saudara pasti punya masa lalu. Ya. Kita boleh mengenang, bahkan kita boleh menjadi motivasi untuk lebih baik dengan masa lalu yang baik saja. Ya, saya percaya pasti ada masa lalu yang baik kan? Tidak mungkin dalam kehidupan kita masa lalunya buruk semua. Pasti ada masa lalu yang baik. Nah, masa lalu yang baik ini boleh kita kenang, boleh kita ingat, boleh kita menjadikan motivasi untuk kita semakin baik ke depannya. Tapi kalau masa lalu yang buruk, ya, inilah yang harus kita lupakan. Jangan dijadikan beban dan akhirnya mengikat hidup kita. Hati-hati loh ya. Masa lalu yang buruk kalau kita terus kita ikat dan kita jadikan beban, itu bisa dimanfaatkan iblis. Sehingga akhirnya bisa memberi kita masalah. Dan tidak cuma masalah saja, tapi juga bisa menghasilkan dosa. Contoh, suami istri itu ya, kalau bertengkar, itu kan biasanya karena satu hal sepele. Tapi pertengkaran itu jadi besar karena apa? Karena selalu mengungkit masa lalunya. Masa lalu suaminya, masa lalu istrinya. Yang buruk-buruk itu yang diungkit-ungkit. Sebelumnya masalahnya cuma masalah yang sepele, tapi karena berentetan dan berkepanjangan sampai mengungkit masa lalu yang buruk dari mereka berdua, nah akhirnya bisa bertengkar kemana-mana. Itu contohnya. Makanya kita perlu berhati-hati dengan masa lalu yang buruk, dan kita perlu ambil keputusan saat ini untuk melupakan masa lalu yang buruk kita. Hidup dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, karena itu mari izinkan Tuhan untuk membebaskan kita dari belenggu masa lalu yang buruk ini. Ya. Biarkan Tuhan itu memimpin hidup kita, mengontrol hidup kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya pun punya kesaksian, Bapak Saudara. Saya sejak kecil itu bisa dibilang agak kurang secara akademis.
Ya. Dan itu menjadi sebuah trauma dalam kehidupan saya. Saya selalu berkata bahwa saya ini tidak pintar. Saya selalu berkata bahwa saya ini orang yang bodoh. Orang yang tidak bisa sukses dalam pelajaran. Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, karena itu pikiran terus dalam kehidupan saya, sehingga membuat saya menjadi tidak pernah bisa menghasilkan nilai yang baik dalam rapor-rapor saya. Saya sudah berulang kali waktu zaman dari SD sampai SMP itu, suruling kali hampir tidak naik kelas, tapi puji Tuhan naik kelas. Tapi itu terjadi kenapa? Karena saya terbelenggu dengan kegagalan-kegagalan saya. Sampai SMP kelas 3, khususnya di akhir-akhir kelulusan SMP kelas 3, saya bertobat. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus sama saya. Dan disitulah saya mengizinkan Tuhan membebaskan saya dari belenggu masa lalu saya yang buruk ini. Yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Masa SMA saya sampai saya kuliah, saya menikmati berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena saya bebas dari masa lalu saya. Prestasi saya semakin baik. Salah satunya saya pernah masuk 10 besar. Kebetulan SMA saya adalah SMA yang cukup favorit di kota Solo. Dan saya masuk 10 besar di kelas saya. Itu satu kebanggaan buat saya karena selama saya SD sampai saya SMP, saya selalu masuk 10 besar dari bawah. Dan hari itu saya bisa mencapai 10 besar di posisi peringkat teratas. Ini menjadi semangat buat saya untuk lebih baik. Tapi kuncinya apa? Saya melepaskan dulu masa lalu saya dengan mengizinkan Tuhan untuk memerintah hidup saya. Tuhan mau saya lepaskan kata-kata saya bodoh, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dan diubah menjadi saya bisa jadi berkat. Saya mau jadi kesaksian hidup. Dengan apa? Dengan nilai-nilai saya. Supaya saya bisa menjadi terang buat banyak orang. Dan itu yang mengubah pikiran saya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan itu memberkati keluarga saya, memberkati teman-teman saya, memberkati anak-anak rohani saya. Mereka termotivasi dalam kehidupan saya yang berubah. Kuncinya, belenggu masa lalunya harus lepas dulu. Nah, kita harus berani melangkah ke depan. Kenapa? Sebab Tuhan itu menyediakan jalan yang terbaik buat kita. Jalan yang tepat buat kita. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Supaya rancangan Tuhan terjadi atas kita. Amin. Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Semua pasti ingin hidup dalam rancangan yang terbaik. Hari depan yang penuh harapan. Dan kuncinya, ya kita hidup di dalam Tuhan. Keuntungannya kita bisa lepas dari masa lalu kita adalah apa? Hidup kita maksimal. Seperti kesaksian tadi. Saya bisa maksimalkan hidup saya. Karena kita semua ini dilahirkan bukan menjadi orang yang gagal. Kita diciptakan, dikreasikan Tuhan. Cetak biru kita adalah menjadi pribadi yang berhasil. Ingat itu Bapak Saudara. Cetak biru Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menjadi orang gagal. Tapi menjadi orang yang berhasil. Dan membawa dampak dan berkat buat yang lain. Karena itu Bapak Saudara, mari lepaskan belenggu masa lalu. Jadilah kesaksian hidup. Amin. Dan yang ketiga Bapak Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian hidup? Adalah konsisten dan komitmen mengalami perubahan hidup. Nah, yang ketiga adalah kita perlu konsisten dan komitmen mengalami perubahan hidup. Kita ini hidup itu seperti sebuah pertandingan. Ya. Dan untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan hidup ini, kita perlu apa? Konsisten dan komitmen mencapai tujuan akhirnya. Kalau pertandingan, kalau lari sampai garis finish. Kalau bertinju sampai bisa menjatuhkan lawannya.
Dan itu perlu komitmen dan konsisten. Coba kalau Anda lihat seorang pelari, tengah-tengah perjalanan pertandingannya, dia menyerah, maka dia akan bisa dapat kemenangan. Tapi kalau ada pelari yang komitmen, yang konsisten, sekalipun capek, sekalipun harus menghadapi panas teriknya atau hujan, dia berlari untuk mencapai garis finish, konsisten komitmennya dengan kuat, semangat, niatnya ada, maka dia bisa mencapai garis akhir. Bahkan dia bisa memenangkan pertandingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita pun seperti itu. Perlu komitmen dan konsisten dalam kehidupan kita kalau kita mau berubah menjadi lebih baik lagi. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tujuan kita adalah mahkota yang abadi. Tujuan kita adalah hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan nanti. Dan kita harus mengerjakan itu dengan komitmen dan konsisten, supaya mahkota yang abadi itu bisa kita dapatkan. Ya, tentunya sebuah perubahan hidup itu pasti ada tantangannya. Kenapa? Karena kita ini melawan arus duniawi. Kita melawan kedagingan. Dan itu perlu sebuah proses. Nah, prosesnya pun sendiri bukan proses yang satu hari jadi atau instan. Prosesnya itu perlu waktu. Dan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan melihat kita sempurna, kita tepat, kita sudah sesuai, kita diberi kemenangan yang sejati. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah yang mengkreasikan kita, menciptakan kita. Ilustrasinya, dia seorang pengrajin. Kita ini bejananya. Pengrajin tahu yang terbaik buat bejananya. Oh, bejana ini dikasih permata. Oh, bejana ini dikasih kuping biar indah. Oh, bejana ini dibentuk tinggi. Oh, bejana ini dibentuk lebar. Dia lebih tahu yang terbaik buat bejananya. Bukan bejananya yang tahu yang terbaik buat dirinya. Nah, tugas kita hanyalah menuruti apa yang pengrajinnya mau. Kita ini bejananya, pengrajinnya Tuhan. Kalau pengrajinnya lihat bejana ini tidak sempurna, ya dia akan hancurkan lagi. Menjadi tanah liat, dibentuk lagi. Supaya indah. Dan akhirnya bisa dijual ataupun menghasilkan berkat buat banyak orang. Karena bejana yang indah. Nah, kita ini, Tuhan mau kita jadi bejana indah itu. Menjadi berkat buat banyak orang. Maka tentu ada proses untuk perubahan hidup kita. Nikmati saja perubahan hidup dalam Tuhan. Jalani bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita hari ini punya komitmen konsisten menjalani perubahan hidup kita, ada keuntungannya. Apa? Kita jadi tahan uji. Tahan uji. Dan membuat kita apa? Semakin kuat. Hasilnya adalah perubahan hidup kita semakin maksimal. Ya, karena komitmen konsisten ini membuat kita semakin bisa kuat. Dan akhirnya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kejarlah perubahan hidup. Niatilah perubahan hidup. 1 Korintus 9 ayat 26-27 berkata segini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, ada yang menarik dari kata jangan aku sendiri ditolak. Saudara, di sini kita bisa melihat Paulus menegaskan sekali, menekankan sekali bahwa perubahan hidup ini harus maksimal dan nyata. Supaya orang lain merasakan perubahan hidup kita. Ya. Paulus berkata, jangan sampai aku ditolak. Berarti Paulus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, yang benar pada saat dia memberitakan Injil. Orang terberkati. Orang melihat dampak perubahan hidup dia. Dan akhirnya dia tidak ditolak, tapi diterima
Karena orang lain mendapat berkat dari hidup Paulus. Kita pun harus seperti ini. Perubahan hidup kita harus nyata. Maka perlu sebuah konsistensi dalam kehidupan kita untuk kita mengalami perubahan hidup. Perlu sebuah komitmen dalam kita menjalani perubahan hidup kita. Ya. Kalau hari ini Anda sedang mengalami sebuah proses perubahan hidup ini, ya, ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati hari ini. Tapi kita mau untuk menjadi kesaksian hidup. Jangan menyerah. Miliki niat. Niat itu menghasilkan komitmen. Komitmen itu menghasilkan konsistensi dalam kehidupan kita. Jalani perubahan hidup ini. Karena kita punya tujuan yang baik. Perubahan hidup kita yang menjadi baik. Tujuannya adalah untuk kita bisa merubah orang lain juga menjadi baik. Karena di luar sana pasti banyak orang yang mungkin tersesat. Belum tahu jalan kebenaran. Taunya jalan mereka sendiri yang ujung-ujungnya mungkin tidak membawa kepada kebenaran, tapi membawa kepada maut. Kita yang hari ini disadarkan Tuhan, kita yang hari ini dipakai oleh Tuhan, kita yang hari ini mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya satu semangat, niat, kesungguhan untuk mengalami perubahan hidup dalam Tuhan. Dan kita adalah agennya Tuhan. Melalui kitalah Tuhan bisa menyampaikan tujuan yang mulia buat manusia. Kita ini kepanjangan tangannya Tuhan. Jadi hari ini perubahan hidup kita untuk menjadi kesaksian yang hidup itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Maka Bapak Saudara, kerjakan ini. Niatin ini. Semangatin ini. Ya. Izinkan terangnya percaya dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Tidak perlu ingat lagi masa lalu yang buruk. Lepaskan masa lalu yang buruk Anda. Bebaskan dari belenggu itu. Dan kalau kita sudah mengizinkan terangnya percaya, masa lalu buruk kita lepaskan. Jalani perubahan itu dengan komitmen dan konsisten. Saya percaya kita jadi terang yang percaya. Dan kita bisa membuat orang lain yang mungkin dulu mengetahui masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita buruk. Mungkin masa lalu kita yang tidak baik. Tapi setelah melihat kita yang hari mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup dalam kebenaran. Mereka berkata, wow, kok bisa ya? Dan kita jadi berkat. Mari kita kerjakan. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya Lord, terima kasih. Yes Lord Jesus, thank you Lord. Jesus, thank you Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya Lord, haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita semua di sini bahwa kita adalah alatnya Tuhan. Tuhan mau memakai kita untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan memakai hidup kita untuk bisa menjadi agennya Tuhan, menyampaikan terangnya. Tapi semua itu dapat terjadi kalau kita mau mengalami terangnya. Kita mau mengalami hidup di dalam terangnya. Kita mau melepaskan masa lalu kita. Kita mau membebaskan dari belenggu masa lalu kita yang lama, yang buruk. Dan kita mau konsisten dan komitmen hidup terus dalam kebenaran Tuhan. Karena hidup ini sebuah pertandingan. Garis akhirnya Tuhan yang tahu. Kita harus konsisten dan komitmen yang menjalani. Kalau kita mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya maksud Tuhan, tujuan Tuhan, cetak biru Tuhan atas kehidupan kita akan tercapai. Bahwa melalui kita bisa menyelamatkan mereka-mereka yang mungkin hari ini masih tersesat, yang mungkin hari ini masih belum tahu jalan kebenaran. Tapi melalui hidup kita, melalui kita hari ini, mereka mengerti kebenaran. Mereka mengenal Tuhan
dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya mereka bisa bersama-sama dengan kita menerangi dan menuntun mereka-mereka yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau, ingin, rindulah dipakai oleh Tuhan. Jadilah seorang suami yang baik, istri yang baik, jadilah seorang bos yang baik, karyawan yang baik, jadilah seorang mahasiswa yang baik, murid yang baik, jadilah seorang guru yang baik, dosen yang baik, jadilah seorang rekan kerja yang baik, jadilah seorang sahabat yang baik, jadilah seorang kakak yang baik, adik yang baik, jadilah seorang nenek yang baik, kakek yang baik, jadilah seseorang yang membawa berkat buat banyak orang melalui kehidupan kita. Sehingga orang yang mungkin hari ini masih tersesat, mereka melihat kehidupan kita yang berubah. Mereka berkata, wow, kok bisa ya? Kita bisa rangkul mereka, kita bisa menangkan mereka, kita bisa bawa mereka pada Tuhan. Mari saat ini yang mau dan rindu untuk Tuhan pakai dengan maksimal, boleh angkat tangan. Saya akan mendoakan dari sini. Haleluya Lord, haleluya. Angkat tanganmu, engkau yang mau untuk Tuhan pakai, Tuhan bentuk, Tuhan tuntun, sehingga engkau bisa jadi berkat. Engkau bisa menguatkan banyak orang dan menangkan banyak orang. Haleluya, haleluya. Oh Bapa, hari ini hamba berdoa buat jemaatmu yang mengangkat tangannya karena mereka mau untuk menjadi kesaksian hidup. Mereka mau mengalami perubahan hidup ini dengan maksimal. Karena itu Tuhan, pimpin mereka, sertai mereka, terangi mereka dengan cahayamu Tuhan, supaya mereka bisa berdada pada jalan yang benar. Dan beri mereka berani untuk melepaskan belenggu masa lalu mereka, sehingga mereka bisa semakin maksimal hidup mereka. Dan konsisten, komitmen menjalani proses ini sampai mereka sempurna bersama dengan Kau di surga. Biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai umat-Mu yang mengangkat tangan-Mu ini Tuhan, yang mau untuk mengalami perubahan hidup, yang mau untuk menjadi pribadi yang luar biasa dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai. Mungkin hari ini proses yang mereka hadapi tidak mudah, ada banyak tantangan, tapi biarlah Engkau menjadi kekuatan atas mereka. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu yang besar atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan bertahta atas doa ini. Tuhan berkuasa dan Kau yang menguatkan, menuntun, menyertai kehidupan mereka-mereka yang hari ini mau Tuhan mengalami hidup yang benar, dan mereka akan menjadi kesaksian hidup sehingga mereka bisa membuat mereka-mereka yang belum mengenal Kau berkata, wow, kok bisa ya hidup mereka berubah, dan akhirnya mereka terpengaruh dan berubah jadi baik seperti hidup kami yang sudah jadi baik. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan kehidupan mereka yang mau ini dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat firman yang disampaikan ini biar menjadi kekuatan menyertai kehidupan kami, mendewasakan rohani kami lebih dan luar biasa lagi. Dan kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita sudah menikmati berkat Tuhan ibadah kita pada saat ini. Saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan untuk kita semakin bertumbuh dan berbuah dan dibangun dalam Tuhan. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau telah memberkati dan menyertai kami hingga pada saat ini kami bisa menikmati berkat-Mu yang luar biasa melalui ibadah online yang kami lihat, kami dengarkan hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya. Mari jemaat angkatlah tangan-Mu. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang merancangkan yang terbaik buat umat-Nya. Rancangan Tuhan, jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, akan dirancangkan yang terbaik. Rancangan yang membawa damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan kenikmatan kasih Tuhan. Terasakan penyertaan Tuhan yang menguatkan kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala hal yang buruk, dan membawa kita kepada jalan yang benar. Dia akan menuntun kita, menguatkan kita, menyehatkan kita, memberi kita pimpinan sehingga kita bisa kaya
dalam segala hal kehidupan kita. Terimalah berkat yang luar biasa menyertai kehidupan kita, menuntun kita menjadi dahsyat dan luar biasa. Terima daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, terus datang kedua kalinya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.